Jadi sesuai dengan judul di poster, kita bakal bahas tentang exploring text classification with machine learning. Mungkin teman-teman udah pada familiar semua ya sama text classification nih. Jadi sebelum kita mulai, mungkin aku perkenalan dulu. Untuk teman-teman yang belum kenal, perkenalkan aku Taskia Damayanti. Aku dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan tujuan kita webinar pada hari ini, yang pertama adalah kita bakal memahami teknik-teknik pre-processing pada data text. Kemudian kita juga akan memahami proses feature extraction pada data text, dan juga yang ketiga kita bakal bahas jenis-jenis algoritma classification dengan menggunakan machine learning, dan yang keempat kita bakal praktek langsung text classification gitu. Nah, pembahasannya yang pertama, pre-processing data, kita bakal bahas nih tentang teknik pre-processing dan contoh penerapannya. Terus kita juga bakal bahas tentang metode-metode feature extraction pada data text. Kemudian kita bakal bahas algoritma classification machine learning, jenis-jenis algoritmanya, dan juga bakal penerapan klasifikasi teks pada data teks berita. Oke. Sebelumnya, aku bakal jelasin dulu nih, text classification itu apa sih? Nah, text classification ini dia itu merujuk pada proses pengidentifikasian atau mengkategorikan teks dalam kelas atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pola atau fitur tertentu. Nah, fungsi utama dari text classification atau klasifikasi teks ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan teks ke dalam kategori atau kelas yang sudah ditentukan. Nah, fungsi-fungsi yang pertama adalah klasifikasi teks memungkinkan untuk mengelompokkan dokumen ke dalam kategori atau topik tertentu, dan ini membantu dalam pengaturan dan navigasi informasi serta mempermudah pencarian dokumen yang relevan. Fungsi yang kedua adalah dengan klasifikasi teks, konten yang tidak diinginkan atau berbahaya dapat disaring atau diidentifikasi, dan hal ini dapat membantu dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memungkinkan untuk analisis sentimen. Jadi dia akan mengevaluasi opini atau emosi dalam teks. Seperti menentukan apakah sebuah ulasan produk ini bersifat positif, negatif, atau netral. Kemudian fungsi yang keempat, dia sebagai sistem pencarian dalam mengidentifikasi dokumen yang relevan untuk pencarian atau penelitian tertentu. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menemukan informasi yang dicari. Kemudian, fungsi yang kelima adalah sebagai sistem rekomendasi. Jadi, dia akan memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka. Contohnya adalah seperti merekomendasikan film atau buku berdasarkan ulasan dan riwayat pembelian pengguna. Nah, di sini ada flowchart di mana proses dari melakukan teks klasifikasi. Yang pertama adalah kita akan melakukan pengumpulan dataset. Kemudian dataset sudah didapat, kita lakukan pre-processing. Nah, pre-processingnya ini diantaranya ada case folding, cleansing, tokenizer, stop word, sama stemming. Satu lagi, ini kurang, sorry. Terus setelah di pre-processing, bakal dilakukan labeling. Setelah di-labeling, datasetnya bakal dilakuin fitur ekstraksi, kemudian di data splitting, baru dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma yang diinginkan. Baru setelah itu dilakukan evaluasi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas pre-processing pada data text. Nah, sebelumnya, pengertian dari pre-processing itu apa sih? Jadi, pre-processing itu adalah tahap awal dalam proses text mining, di mana data yang akan digunakan diperbaiki dan diubah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah diproses. Jadi pre-processing ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan mempermudah proses analisis data. Nah, di antaranya tahap pre-processing itu ada cleaning, case folding, tokenizing, stop word, dan stemming. Kita mulai bahas dari yang
cleansing dulu kali ya. Nah, jadi clean itu dia akan membersihkan data teks dari karakter-karakter yang tidak relevan atau noise, seperti tanda baca, karakter khusus, dan kode HTML. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diolah dalam teks itu hanya berisi yang relevan untuk analisis. Jadi, misalnya pada contoh di sini di teks original itu kan masih ada tanda seru, terus ada hashtag, ada add, dan ada titik, koma. Nah, itu di bagian data cleaning ini dia bakal di-remove semuanya. Jadi tanda baca yang tidak diperlukan itu bakal dihapus. Jadi sisa huruf-hurufnya aja. Selanjutnya, pada tahap scaffolding, nah ini dia bertujuan untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi format yang seragam. Misalnya semuanya huruf kecil aja kayak gitu. Jadi dia itu memastikan konsistensi dalam data teks sehingga kata yang sama dengan huruf besar atau kecil akan dianggap sama. Jadi biar semua hurufnya itu semua hurufnya itu seragam, huruf kecil semua atau huruf besar semua kayak gitu. Tapi keseringan sih pakai lowercase. Tahap selanjutnya adalah tokenizing. Jadi dia tuh tahap di mana dia memecahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan token. Nah, token ini bisa berupa kata, frasa, tanda baca, dan itu bergantung pada jenis tokenizing yang dilakukan. Nah, contohnya di sini, di bagian kumpulan teks normalisasi, dia tuh setelah kita lowercase semua, baru dilakukan tokenize. Jadi dia dipisahkan per kata seperti itu. Jadi dengan tokenizing ini kita bisa membedakan mana yang antara pemisah kata atau bukan. Jadi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Python, biasanya tokenizing ini mencakup proses removing number, removing punctuation, seperti simbol dan tanda baca yang tidak penting, serta removing white space. Selain itu, tokenizing ini juga merujuk pada NLTK. Tapi NLTK ini belum support bahasa Indonesia ya kayaknya. Jadi kita bisa pakai modul sastrawi buat tokenizing ini. Tahap selanjutnya adalah stop word removal. Jadi dia itu proses menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting dalam analisis teks, seperti dan atau di sebagainya. Nah, itu disebut dengan stop word. Misalnya di sini di bagian teks logika yang dibenaran komedi itu tidak berhenti ngakak. Nah, itu bagian ini terus sih itu kan stop word. Jadi dia bakal dihapus. Jadi kata-kata yang penting aja yang bakal tersimpan di situ. Tahap selanjutnya adalah stemming. Jadi dia tuh proses mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau akar kata. Nah, ini dilakukan dengan menghapus imbuhan atau akhiran kata. Jadi pada contoh di sini itu ada berjalanlah menjadi jalan aja. Jadi dia bakal kembali ke bentuk dasarnya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas feature extraction. Nah, jadi di tahap akhir data processing ini adalah term weighting. Jadi term weighting itu merupakan proses pemberian bobot term pada dokumen. Jadi pembobotan ini bisa digunakan nantinya oleh algoritma machine learning untuk mengklasifikasi dokumen. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah TF-IDF. Kepanjangannya itu Term Frequency Inverse Document Frequency. Jadi TF-IDF itu adalah teknik untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan pentingnya kata dalam dokumen dan di seluruh korpus. Jadi TF-IDF ini metode algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Nah, metode ini terkenal efisien, mudah, dan menghasilkan hasil yang akurat.
Jadi metode ini akan menghitung nilai term frekuensi dan inverse document frequency atau IDF pada setiap token di setiap dokumen dalam korpus. Nah, secara sederhana, metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa sering suatu kata muncul di dalam dokumen. Nah, jadi cara kerjanya itu ada dua tadi tuh. Ada term frequency atau TF dan inverse document frequency tadi disebut IDF. Jadi kalau TF itu menghitung frekuensi kata dalam sebuah dokumen, kalau IDF dia menghitung pentingnya kata berdasarkan berapa banyak dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, kalau term frekuensi, tadi tuh frekuensi kemunculan term T pada dokumen D dibagi dengan total term pada dokumen D. Nah, seperti pada tabel di samping, itu kan pada term D itu muncul di dokumen 1 itu muncul 2 kali, terus dokumen 2 muncul sekali. Nah, itu merupakan term frekuensi. Jadi banyaknya muncul kata dalam sebuah dokumen. Jadi selanjutnya adalah inverse document frequency. Jadi dia tuh berfungsi untuk mengurangi bobot suatu term jika kemunculannya banyak tersebar di seluruh dokumen dan ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini adalah rumus perhitungan IDF. Jadi dia tuh sama log jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung T-nya, yang mengandung katanya. Jadi misalnya di sini di D itu log tadi muncul 3 kali per banyaknya dokumen itu ada 3. Nah, ini adalah formulating TF-IDF. Jadi, TF-nya dikali sama IDF. TF tadi itu frekuensi of X Y, frekuensi kata dalam dokumen, kemudian dikali dengan IDF-nya, log total number of document per number of document yang mengandung kata itu. Nah, dari sekarang tuh untuk menghitung frekuensi katanya dalam penggunaan TF-IDF kita bisa pakai library scikit-learn. Jadi itu dia dilakukan pada beberapa bagian. Jadi bagian TF itu dihitung pada kelas convectorizer, di mana dia pakai fit transform, pakai fungsi fit transform. Terus kalau IDF-nya dia dihitung pada kelas TF IDF transformer. Dia pakai fungsi fit, kemudian TF IDF-nya dia dihitung pada kelas TF IDF transformer. Dia pada fungsi transform. Nah, untuk memudahkan scikit-learn menyediakan kelas TF IDF factorizer yang di dalamnya dapat menghitung convectorizer dan TF IDF transformer. Kita dapat menggunakan library ini sklearn, feature extraction, text import, TF IDF. Jadi pakai library ini kita bisa gunain convectorizer dan TF IDF transformer. Nah, kekurangan dan kelebihan dari penggunaan TF-IDF, kelebihannya dia bisa memperhitungkan frekuensi kata dalam dokumen dan keangkatannya dalam korpus. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah dia bisa menyaring kata-kata umum yang tidak terlalu informatif. Kalau kekurangannya, dia itu tidak mempertimbangkan konteks atau urutan kata. Terus kekurangan yang kedua adalah dia kurang efektif untuk kata-kata yang polysemos atau kata yang memiliki banyak arti. Kemudian selanjutnya adalah algoritma klasifikasi machine learning. Nah, kita bakal bahas algoritma klasifikasi machine learning sekarang. Jadi, apa sih algoritma machine learning itu? Jadi, dia itu adalah serangkaian prosedur atau aturan
sistematis yang digunakan oleh komputer untuk mempelajari pola dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa adanya instruksi eksplisit. Dan secara umum, terdapat tiga jenis utama algoritma machine learning. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Kita bahas asal-usul machine learning dulu ya, sebentar, sekilas doang. Jadi machine learning itu, pertama kali ditemukan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrian Mary, Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an. Nah, dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya, sejak saat itu machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Nah, karena tadi, jenis-jenis algoritma machine learning itu banyak, di sini saya akan bahas, satu aja yaitu supervised learning. Jadi pada supervised learning itu, kita bakal melatih sekumpulan data yang memiliki label. Jadi misalnya pada gambar ini, itu kan ada pisang, pisang punya fitur warna, warna itu kuning. Terus fitur kedua dia bentuknya memanjang, fitur ketiga ukurannya kecil. Nah, dari, sekumpulan data itu dia bakal, di-labeling jadi pisang. Jadi kalau ada yang punya karakteristik fitur seperti itu, dia bakal terlabel menjadi pisang. Nah, sedangkan kalau yang semangka tadi, kalau warnanya hijau, terus bentuknya bulat, ukurannya besar, dia bakal, terlabel menjadi semangka. Jadi dia sekumpulan data yang memiliki label. Jadi kita bisa pakai, model klasifikasi machine learning pada klasifikasi buah ini. Nah, selanjutnya kita bahas, salah satu algoritmanya yaitu decision tree. Jadi, decision tree ini adalah algoritma yang memecah data menjadi subkelompok yang lebih kecil, berdasarkan fitur-fitur yang ada. Jadi setiap simpul dalam decision tree ini mewakili keputusan berdasarkan fitur yang diukur. Nah, keputusan ini, membawa pada cabang-cabang lain hingga dia mencapai simpul, daun yang merupakan label atau kelas prediksi. Nah, decision tree ini cocok untuk data dengan fitur kategorikal atau numerik. Kemudian kelebihannya, yang pertama dia tuh, mudah dimengerti dan diinterpretasi. Dia juga cocok untuk data dengan fitur kategorikal atau numerik, dan dia juga tidak memerlukan proses, preprocessing data yang kompleks. Nah, kekurangan dari penggunaan decision tree ini, dia rentan terhadap overfitting, terutama pada, decision trees yang dalam atau kompleks. Kemudian kekurangan yang kedua adalah, kecenderungannya untuk menjadi tidak stabil. Artinya dia tuh, kecil perubahan pada data dapat menghasilkan struktur tree yang berbeda. Jadi, kalau ada perubahan pada data, dia bakal beda lagi struktur tree-nya. Kemudian algoritma kedua adalah support vector machine atau SVM. Jadi dia tuh SVM ini cara kerjanya dia mencari hyperplane terbaik yang memisahkan kelas-kelas data yang berbeda. Nah, hyperplane ini adalah sebuah permukaan dalam 2D dapat berupa garis yang memisahkan kelas data dengan jarak maksimum. Nah, SVM ini bertujuan untuk memaksimalkan margin atau jarak antara hyperplane dan titik-titik terdekat dari masing-masing kelas. Kelebihan dari penggunaan SVM ini, yang pertama dia efektif dalam menangani data dengan dimensi tinggi, yang kedua cocok untuk klasifikasi biner, dan yang ketiga adalah kekuatan generalisasi yang baik. Bahkan dalam kasus di mana jumlah melebihi jumlah sampel, dia tuh masih bagus dalam penggunaannya. Kemudian kekurangannya adalah dia tidak efisien dalam menangani data dengan jumlah sampel yang sangat besar. Dia juga sensitif terhadap pemilihan parameter seperti kernel function dan cost parameter. Algoritma yang ketiga yang akan kita bahas adalah naive Bayes. Jadi, naive Bayes ini didasarkan pada teorema Bayes dalam asumsi bahwa setiap fitur dalam data itu independen satu sama lain. Jadi, algoritma ini memprediksi kelas dari sebuah observasi berdasarkan probabilitas kelas dan probabilitas fitur dalam kelas. Jadi, dia eh, prinsip kerjanya menggunakan probabilitas. Nah, kelebihan dari penggunaan naive Bayes ini, dia tuh sederhana dan cepat dalam pelatihan dan prediksi.
Dia juga efektif dalam menangani data dengan dimensi yang besar. Kemudian dia tuh juga cocok untuk klasifikasi teks dan klasifikasi berbasis teks. Nah, kekurangan dari naive Bayes ini, dia itu terdapat asumsi bahwa fitur-fitur dalam data adalah independen satu sama lain, mungkin tidak selalu terpenuhi dalam praktiknya. Kemudian kekurangan kedua adalah kinerjanya kurang baik ketika ada fitur yang saling berkaitan atau dependen. Nah, algoritma terakhir yang bakal kita bahas itu ada random forest. Jadi random forest ini adalah algoritma ensemble yang terdiri dari banyak decision trees. Jadi setiap decision tree dalam random forest diberi subset acak dari data training dan fitur-fiturnya. Nah, prediksi akhirnya itu diambil berdasarkan mayoritas hasil dari semua decision trees. Kelebihan dari penggunaan random forest ini, dia bisa menangani data yang besar dengan dimensi tinggi, kemudian dia juga rentan terhadap overfitting yang lebih rendah dibandingkan dengan decision tree tunggal, kemudian dia cocok untuk klasifikasi dan regresi. Nah, kekurangan dari random forest ini, dia tuh kompleksitas model yang tinggi, dan sulit untuk diinterpretasi. Kemudian dia juga lebih lambat dalam pelatihan dan prediksi dibandingkan dengan decision tree tunggal. Oke. Mungkin itu aja penyampaian materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke penerapan klasifikasi teks. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, mungkin oke. Ya, aman. Oke, kita langsung prakteknya aja kali ya. Di sini aku udah nyiapin data teks dari Kaggle. Kita bakal nyoba klasifikasiin teks itu berdasarkan ini, Indonesia Election News Dataset 2024. Di sini, nah ini datanya, itu ada title, ada author, ada publish date, ada article text, ada URL, dan banyak lagi fiturnya ya. Nah, kita bakal coba klasifikasiin teks ini. Mungkin aku share dulu kali ya codingannya. Sebentar. Nanti teman-teman bisa akses source code-nya di situ, terus materinya juga nanti bakal aku share di situ. Nah, ini kita copy dulu untuk link Kaggle-nya. Terus di sini aku udah nyediain source code ya. Jadi bisa teman-teman pakai kalau mau nyoba-nyoba aja. Jadi nanti link yang tadi itu bisa dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini, terus nanti bagian ini dari dataset ini sampai HTTP-nya itu bisa dihapus. Nah, ini bakal nge-download zip dari datasetnya ini. Kita download dulu. Nah, ini udah ke-download. Terus kita bisa cek di sini, baru nanti data zip-nya kita salin path-nya, terus di kopas di sini, nanti tinggal hapus pembagian kontennya. Dia bakal nge-unzip file zip-nya. Jadi nanti sisa file CSV-nya aja. Nah, ini udah. Kita coba cek lagi. Nah, ini udah ada news data. Nah, ini tinggal di salin path-nya, terus ini kita download library yang bakal kita gunain. Nah, nanti teman-teman bisa masukin path-nya di sini. Kita masukin. Nah, ini tinggal di-run aja. Oke, ini adalah data-data yang kita dapat setelah download dataset di Kaggle ini. Sama kayak yang di sini. Ini fitur-fiturnya.
Ada title, author, publish date, article text, URL, bin image, dan tag-nya. Setelah itu kita hapus data missing value-nya kalau ada. Terus baru setelah datasetnya udah kita load, kita bisa lakuin processing, pre-processing. Di antaranya ini ada data cleaning, load casing, tokenizer, sama stop word. Baru setelah itu kita lakuin labeling-nya. Nah, di sini kita dalam proses cleansing kita pakai fungsi pre-process text. Dia bakal nge-lower case si data text-nya, kemudian dia bakal menghapus setiap ada tanda bacanya. Dia bakal menghapus data, tanda kurung, koma, terus dia juga bakal hapus hashtag dan mention-nya, terus menghapus karakter HTML, memperbaiki huruf dan angka, terus ganti line baru dengan spasi, dia bakal menghapus single chart, dan juga dia bakal setelah dihapus semua, dia bakal memisahkan dan menggabungkan katanya itu. Nah, kita run aja. Ini udah di press cleaning. Terus karena yang kita gunain itu title dan artikel text-nya, jadi kita ambil inisialisasi datanya pakai df, dan dia bakal mencakup title dan artikel text. Kita sebaran dulu untuk lihat jumlah datanya berapa. Bentar ya teman-teman, ini kayaknya ada gangguan wifi-nya. Soalnya runtime-nya keputus. Sebentar ya. Oke, sorry. Udah kelihatan belum ya? Ya udah. Oke, setelah di-processing kita coba lihat datanya. Nah, ini kita dapat datanya sebanyak 19.811. Itu banyak data teks dan artikel yang kita dapat. Baru habis itu kita merge antara title dan artikel teksnya. Dan kita lakuin pre-processing pada data yang udah kita gabungin ini. Jadi, dia bakal kesimpan dalam fitur news. Kita coba run. Nah, ini udah kesimpan di news. Jadi, title dan artikelnya bakal digabungkan dan disimpan dalam kolom news ini. Baru setelah itu kita, setelah di cleaning, habis itu di lower casing, kita lakuin tokenize pada data newsnya. Kita bakal misahin datanya. Jadi, kenapa?
Sorry teman-teman, ini kayak wifi jelek, jadi runtime-nya selalu keputus. Bentar, sorry banget. Oke, sorry banget ada masalah jaringan tadi. Jadi ini udah di-tokenize, jadi tiap kalimatnya di tiap datanya ini kita bakal dipisahin satu-satu. Nah, tadi itu ada masalah di splitting, jadi aku tambahin ini, jadi dia bakal nge-assign type data dari news-nya ini jadi string. Nah, udah habis itu kita sebelum lakuin stop word, kita download dulu library sastrawinya, package-nya, terus baru kita import library sastrawinya. Nah, ini dilakuin apa namanya, stop word, jadi dia ngapus kata-kata yang sering muncul dan yang enggak apa sih namanya, yang sering muncul kayak dan, di, terus ini, nah itu bakal dihapus. Nah, kayak ingin dia bakal dihapus karena dia bukan inti dari kalimat ini. Terus di sini di ponpes itu juga dihapus. Setelah itu dan itu juga dihapus. Angka 9 juga dihapus, gitu-gitu. Nah, ini proses penghilangan stop word dari datanya. Setelah itu baru dilakuin inisialisasi untuk membentuk korpusnya. Jadi di sini datasetnya bakal disimpan dalam korpus, jadi dia kayak vocabulary gitu. Nah, ini proses pembuatan korpusnya, jadi dia di stemmer dulu. Nah, ini udah kesimpan. Baru ini kita bisa lihat isi dari vocabnya. Sini.
Nah, ini adalah data teks yang udah di pre-processing. Jadi stoppernya juga udah nggak ada, udah di stemming juga, udah lowercase semua juga, tanda bacanya juga udah di remove. Nah, baru setelah itu kita lakuin labeling karena di sini pada data teks ini kita dia nggak ada apa labelnya, jadi kita lakuin label manual. Nah, di sini aku lakuin labelingnya berdasarkan ini label map. Jadi dia disimpan dalam labeling teks. Kalau dia muncul seenggaknya 10 kali dalam dataset kata-kata yang ini, maka dia bakal terlabel jadi ini, gitu. Jadi misalnya pada paslon 1 dia bakal ada kata-kata Anies Baswedan, Amin. Salah satu dari ini harus ada dan itu harus muncul 10 kali, minimal 10 kali. Nah, pada paslon 2 kita pakai keyword Prabowo Subianto, Gibran, Gibran Raka Buming, Prabowo. Terus yang paslon ketiga itu pakai keyword Ganjar Pranowo, Ganjar Mahfud, seperti itu. Ini kita coba run. Nah, kita lihat labelnya. Apakah udah terlabeling dengan benar atau belum. Nah, ini. Kita coba lihat di sini. Ini misal kalau dia labelnya none, berarti dia ada data yang tidak ada kata-kata ini ya. Jadi dia bakal labelnya none. Nah, kalau ada dia bakal setelah dia berhasil dilabeling, kita cuma dapat data 7.751 aja. Nah, kita coba lihat ini jumlah berita berdasarkan paslon. Nah, ini. Jadi paslon 1 itu ada 2.230 berita, paslon 2 ada 3.379 berita, kemudian paslon 3 ada 2.142 berita. Jadi dari 19.000 berita kita cuma dapat 7.000 ini yang mengandung kata-kata ini, keyword ini untuk tiap paslonnya. Baru setelah itu kita coba lihat. Nah, ini persebarannya. Jadi untuk data pertama dia terlabel paslon 1, data kedua dia terlabel paslon 3 dan seterusnya. Nah, ini kita coba lihat labelingnya. Nah, ini. Ini adalah news-nya dan ini adalah label dari tiap beritanya. Baru setelah itu kita lakuin preprocessing label encoder untuk labelnya. Jadi setelah kita preprocessing, habis itu labeling, setelah itu kita ini label encoder labelnya. Jadi kita inisialisasi pakai angka. Nah, ini adalah label encodednya yang udah di encoder. Setelah itu baru kita lakuin TF-IDF. Nah, ini adalah proses filter ekstraksinya. Nah, di sini untuk yang diekstraksi itu adalah disimpan dalam X sebagai X di fit transform. Ini pakai TF-IDF, kita import library-nya dulu, baru habis itu di inisialisasi TF-IDF vectorizer-nya pakai vectorizer TF-IDF. Nah, baru apa yang di vectorizer itu variabel X-nya. Nah, dia variabel X-nya itu adalah news dari DF model. Jadi ini yang bakal di filter ekstraksi. Baru habis itu kita splitting. Nah, splitting X train dan data train dan data testnya. Kita bagi sebesar 30% untuk data test, 70% untuk data train. Ini kita run. Itu kalau kita mau lihat respon dari vectorizer atau fit transform itu tadi adalah ini fit transform itu TF-nya. Kita bisa lihat perhitungan TF-nya. Nah, ini adalah tiap bentar.
Nah, ini adalah perhitungan TF-nya dari fit transform, tadi itu TF. Terus kita lihat. Nah, visualisasi TF IDF itu jadi tabel-tabel gitu. Jadi dia bakal nampilin bobot dari tiap katanya, dari tiap dokumennya. Ini kan ada 9. Jadi dari vocabnya itu setelah di TF-IDF tampilannya kayak gini. Nah, terus selanjutnya adalah kita coba lakuin modeling. Yang pertama adalah decision tree. Jadi kita perlu import dulu dari scikit-learn itu decision tree classifier, baru diinisialisasi modelnya pakai fungsi decision tree classifier, baru dilakukan TF-IDF di-fitting. Apa yang di-fitting itu data X-train dan Y-train-nya. Kalau di run, nah setelah dilakukan modeling baru kita lakuin evaluasi. Nah, evaluasi ini di sini pakai classification report dan accuracy score. Jadi kita perlu import library-nya, classification report dan accuracy score, baru ini muncul hasil akurasinya. Dari paslon 0 itu dengan jumlah data sekian, terus paslon 2 dengan data sekian, dan paslon 3 dengan data sekian. Didapatkan akurasi sebesar 95%. Nah, selanjutnya kita coba modeling pakai random forest. Nah, kita import dulu library random forest-nya dari scikit-learn, pakai random forest classifier, terus inisialisasi modelnya, setelah itu dilakukan fitting modelnya, baru dilakukan evaluasi hasil, pakai classification report dan accuracy score. Mungkin teman-teman bisa nyoba pakai model lainnya untuk evaluasi hasilnya. Nah, ini didapatkan 95 juga. Terus kita coba pakai naive Bayes. Nah, naive Bayes ini dari scikit-learn juga, kita import library-nya pakai multinomial NB, terus inisialisasi modelnya, kemudian fitting lagi, kemudian dilakukan evaluasi. Jadi, nih, ternyata kalau naive Bayes akurasinya lebih kecil. Terus, untuk SVM, lakuin hal yang sama. Import library, lakuin model, terus fitting, terus evaluasi hasil. Biar kita tahu akurasi dari penggunaan library ini berapa. Nah, tunggu dulu, masih loading. Nah, ini dia, akurasinya adalah 98% dengan menggunakan SVM. Jadi teman-teman bisa coba-coba dalam penggunaan algoritmanya untuk dapat hasil yang terbaik. Terus ini kita coba lihat compare hasil akurasinya. Nah, ini mendapatkan SVM dengan akurasi tertinggi, terus ada decision tree, ada random forest, terus naive Bayes. Nah, jadi dengan menggunakan dataset berita ini, ternyata hasil akurasi yang paling besar adalah SVM. Jadi menggunakan algoritma machine learning SVM, kita bisa dapat akurasi yang tinggi untuk dataset berita ini. Mungkin itu aja. Teman-teman bisa eksplorasi pakai dataset lain ya. Tuh. Dan bisa dicoba-coba pakai algoritma machine learning yang lain. Jadi bebas mau pakai yang mana. Bisa coba-coba aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Oke, kalau misalnya nggak ada,
karena ini udah deket waktu sholat Jumat juga, aku akhiri aja ya, kalau nggak ada yang bertanya. Atau kalau mau tanya-tanya bisa via chat di WA or diskusi lainnya. Dan teman-teman bisa akses di link drive ini ya untuk materinya nanti sama source code-nya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ini webinarnya aku tutup ya. Recordnya juga aku stop. Thank you semuanya.